Bentar ya. Ini karena nggak pakai dua layar. Oke, ya, ya, makasih mas ya. Sini aja. Oke, makasih mas. Ntar ya teman-teman ya. Oke, soalnya saya perlu lihat contekan saya. Gimana caranya ya? Settingannya. Nggak kelihatan ya. Harus ini ya. Ntar deh. Ntar ya saya ini dulu ya. Akalin biar saya bisa lihat contekan saya. Oh ini tetap yang kelihatan PPT-nya ya, bukan? Ya, ini PPT-nya, Pak. Oke. Nah, ini berubah ya. Kalau ini berubah, Pak. Kelihatan notnya, Pak. High presenter view. Ada yang tahu mungkin? Saya biasanya pakai dua layar sih. Jadi kalau Coba itu, pakai Pak. Share-nya pilih yang presenter view, Pak. share-nya yang presenter view ya. Entire screen application Windows. Ini kelihatan yang aslinya. Ini yang notes-nya. Cuma ada dua ya ini ya. Bentar ya. Atau minta tolong Mas Yusuf yang share ya Mas ya. Ini bisa ya Mas ya. Sebentar, Pak. Mungkin beberapa menit lagi baru bisa share-share, Pak. Oh ya. Ya udah. Ya udah deh ini aja apa? Saya share ke ininya aja ya, ke saya ya. Saya nanti lihat contekan ngajarnya dari HP ya. Hmm. Hmm. Oke. Ya, oke. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai perkuliahan pada malam hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Oke, cukup. Baik, terima kasih Bapak Ibu sudah bergabung di perkuliahan pada malam hari ini ya. Jadi malam hari ini tadi kita akan eh, membahas tentang sistem dan tools ya. Jadi sistem dan alat-alat untuk manajemen sustainability di tempat kerja atau di perusahaan. Tadi ada sedikit miskom, jadi ada teman-teman presenter yang merasa presentasinya hari ini ya. Itu minggu depan teman-teman presenter ya. Tapi nggak apa-apa, sudah mempersiapkan materi lebih awal, insya Allah lebih mantap nanti ya. Jadi hari ini kita akan bahas tentang topik yang sangat penting karena banyak perusahaan itu sudah bicara sustainability, mereka sudah punya sustainability report, ESG report ya, dan semua mengklaim sustainable gitu kan. Tapi kemudian pertanyaannya, bagaimana cara kita
mengetahui bahwa kita itu benar-benar sustainable ya. Dan jawabannya hanya satu, yaitu adalah measurement. Semua yang digunakan di sistem ini, di alat-alat ini, semuanya digunakan untuk mengukur atau untuk measure bagaimana sustainability management berlaku di perusahaan kita atau di organisasi kita. Minggu lalu kita sudah membahas tentang strategi-strategi sustainability gitu kan. Dan hari ini kita akan bahas bagaimana strategi sustainability tersebut dipantau dan dievaluasi ya. Saya akan mulai dengan materi pendahuluan. Kenapa penting untuk membahas measurement? Ya, kenapa measurement itu matters ya? Jadi ini quotes yang klasik ya dari Peter Drucker, Bapak manajemen modern gitu kan. Pada intinya, if you cannot measure, then you cannot improve atau you cannot manage ya. Di beberapa versi ada yang bilang improve, ada yang bilang manage ya. Jadi intinya pada pernyataan Peter Drucker ini, kalau kita nggak bisa ngukur ya kita nggak bisa mengembangkan atau kita nggak bisa manage apapun yang ada di perusahaan kita, termasuk sustainability ini gitu kan. Kita bicara kita beralih ke sustainability, tapi kalau itu tidak bisa diukur, maka itu tidak akan bisa di-manage dan tidak akan bisa di-improve ya. Sering sering kita melihat angka-angka di dalam sustainability report ya. Misalnya Starbucks pernah mengklaim bahwa mereka sudah mengurangi karbon emisinya sebanyak 40%. Ya. Tapi kemudian pertanyaannya adalah bagaimana cara mereka mengukur angka 40% ini ya. Apa yang digunakan, indikasi-indikasi apa yang dipantau, indikasi apa yang diukur, yang kemudian buat mereka bisa mengklaim bahwa mereka menurunkan karbon emisi sebanyak 40% ya. Tentu itu bukan hanya feeling atau bukan hanya eh, kira-kira saja. Disinilah kemudian kita membutuhkan sistem dan juga membutuhkan alat ya. Karena strategi pada akhirnya membutuhkan bukti dan apa-apa yang diukur di ESG itu membutuhkan measurable outcome. Hasil-hasil yang itu sifatnya bisa diukur dan pada akhirnya memang sustainability itu adalah sistem pengukuran ya. Sustainability itu membutuhkan manajemen sistem yang tidak hanya menjadi slogan perusahaan tapi memang harus bisa diukur. Dan ini diagram PDCA yang klasik ya, mungkin Bapak Ibu sudah mengetahui dan sudah menerapkan di perusahaan Bapak Ibu. Semua dimulai dari plan, kemudian do, dan kemudian cek, kemudian act gitu kan. Jadi mulai dari strategi atau rencana dan itu dieksekusi rencananya, kemudian dicek, dievaluasi rencana kita sudah sampai mana. Kemudian ada act yang ini digunakan untuk perbaikan berkelanjutan dari apapun yang Bapak Ibu rencanakan. Termasuk dalam hal ini sustainability, semuanya dimulai dari strategi, bagaimana kita menyusun strategi sustainability, kemudian kita eksekusi strategi itu, kita cek apakah sesuai dengan track, dan terakhir kita bereaksi atau kita mengambil langkah-langkah perbaikan dari rencana-rencana sustainability yang kita lakukan. Oke, lanjut. Nah, ini sistem dan alat pertama yang akan kita bahas yang disebut sebagai Emis Onion Model ya, model bawang gitu ya. Ini Mas Ridwan Bawang ya. Bener ya, Mas Ridwan Bawang yang dimaksud Pak saya itu Mas Ridwannya atau ada Ridwan lain, Mas? Ya, karena bawang itu biasanya asosiasinya wibu ya. Jadi saya menduga Mas Ridwan ini mungkin wibu terus dikatain bawang gitu ya Mas ya. Ya, oke. Jadi Emis model ini teman-teman semua ini ada papernya, ada linknya di sini nanti kalau teman-teman mau belajar lebih lanjut. Emis itu kepanjangan dari Environmental Management Information System ya. Modelnya ini mirip seperti bawang tadi saya sampaikan. Yang ini kenapa bawang? Karena sustainability itu pada prinsipnya dibuat secara berlapis-lapis ya. Jadi bukan cuma satu lapis, tapi ada banyak lapis. Dari lapis operasional yang ada di dalam, kemudian sampai tuntutan stakeholder yang ada di luar ya. Jadi ini kalau teman-teman lihat ada satu, dua, tiga, empat, lima lapis. Ya, ini tentu saja sebuah penyederhanaan ya teman-teman ya. Jadi semua teori, semua konsep yang ada di ilmu apapun, termasuk ilmu manajemen, terutama ilmu sosial ya, itu adalah simplifikasi dari realita gitu kan. Di realitanya pasti jauh lebih rumit daripada ini, tapi kalau mau disederhanakan, teori atau konsepnya dibuat menjadi lima lapis ya. Jadi Emis Onion model ini
bermula dari pandangan terkait dengan stakeholder. Kita mencoba melihat stakeholder kita yang ada di lapisan paling luar itu bagaimana mereka punya tuntutan terhadap perusahaan gitu kan. Makanya kemudian di paruh pertama teman-teman belajar tentang stakeholder management ya. Stakeholder management ini membahas tuntutan-tuntutan yang ada di stakeholder yang kemudian itu perlu dipertimbangkan oleh perusahaan sebagai lapisan paling luar gitu kan. Kemudian stakeholder ini tadi didefinisikan menjadi banyak aspek yang sudah kita bahas juga di beberapa pertemuan sebelumnya. Regulator ya, pemerintah pengen apa dari perusahaan kita, konsumen pengen apa, NGO pengen apa, investor, bisnis partner mereka pengen apa. Kemudian dari keinginan-keinginan stakeholder tersebut, perusahaan kemudian membuat yang disebut sebagai EMS atau Environmental Management System ya. Environmental Management System ini akan membantu perusahaan dalam mengeksekusi keinginan-keinginan stakeholder tersebut ya. Misalnya eh, ada SOP-SOP ya. Misalnya ketika kita produksi sesuatu ada SOP apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Nah, kemudian mereka menetapkan standar-standar yang paling sering digunakan adalah ISO ya. ISO 14001 misalnya, ISO 99001 misalnya. Ini digunakan untuk memanage sistem yang ada di dalam perusahaan kita ya, untuk memenuhi kebutuhan stakeholder. Dan juga EMS ini, Environmental Management System ini adalah bentuk nyata governance yang baik di dalam perusahaan. Jadi EMS ini adalah merupakan terjemahan dari semua keinginan stakeholder tadi diejawantakan dalam bentuk manajemen operasional yang itu tertuang dalam SOP, dalam ISO dan segala macam berkaitan dengan governance atau tata kelola perusahaan. Nah, setelah ada standar-standar tadi, kemudian ada yang disebut sebagai eh, IDSS ya. IDSS. Oke. IDSS kemudian EMIS ya. Nah, ini agak kebalik nih ketuker. IDSS dulu yang benar baru EMIS. Jadi IDSS ini adalah Environmental Decision Support System. Ya. Ini adalah bicara bagaimana data-data politik, ya. Kemudian skenario analis. Kalau misalnya kita ambil keputusan ini, kira-kira apa yang akan terjadi ya simulasinya. Kemudian itu ujungnya adalah decision making. Kemudian kita bisa membuat banyak skenario yang di sana akan muncul kalau kita ngambil operasional strategi ini, yang akan terjadi adalah ini, ya. Kemudian dari dampak lingkungan seperti apa, dampak terhadap manusianya bagaimana, termasuk biaya-biaya yang muncul itu akan seperti apa. Kayaknya kemudian lebih lanjut, lebih detail dalam yang disebut sebagai EMIS, Environmental Management Informatif ya. Nah, tadi kan di EDSS itu niatnya adalah membantu mengambil keputusan dari beberapa alternatif yang dimiliki oleh perusahaan. Kemudian ketika sudah milih keputusan, lantas di sana muncul EMIS, Environmental Management Information System. Di sini kita akan mengumpulkan data-data yang diperlukan, kemudian informasi-informasinya kita integrasikan ya. Dan itu akan digunakan untuk membantu monitoring dan reporting yang akhirnya nanti tertuang dalam ESG report atau sustainability report. Nah, siapa yang melakukan itu semua adalah operasional core dalam perusahaan ya. Teknologi akan menyesuaikan dengan emis yang dibutuhkan, people juga akan menyesuaikan dengan emis yang dibutuhkan tadi, prosesnya juga akan diarahkan berdasarkan emis yang dibuat tadi. Ya. Nah, Bapak Ibu semua, jadi ini prinsipnya sustainability ini eh, bisa kita mulai dari tadi, apakah dari luar ke dalam, atau bisa juga sebenarnya kita mulai dari dalam keluar ya. Kita mulai dari tadi kan bahasanya dari dalam keluar ke dalam ya, dari stakeholder, EMS, EDSS, EMIS. Tapi bisa juga sebenarnya kita mulai dari dalam keluar. Walaupun ini memang ya akhirnya jadi pendekatan yang pragmatis ya. Kita mulai dari dalam itu operasionalnya kita lihat dulu nih. Kita punya people yang kayak gimana, teknologi yang kayak gimana, proses yang kayak gimana. Kemudian dari sana baru kita menyusun manajemen information system emisnya ya. Ya, ini kemudian kita mengumpulkan data-data yang memang berlaku di operasional kita. Kalau Bapak Ibu ingat teman-teman presenter mahasiswa eksekutif ya, Mas Ridwan, Mas Alfian dan Mas Andi bawa kasus Microsoft. Itu mereka mulainya dari dalam dulu baru keluar gitu kan. Mereka mulai dari dalam, kita punya orang seperti apa, teknologi seperti apa, proses seperti apa,
baru kemudian mereka mengukur, oh ternyata dampak lingkungan kita sudah minus berapa karbon emisinya gitu kan. Nah, ini yang terkumpul di emis mereka. Kemudian dengan EDSS, akhirnya kita mau ngambil keputusan seperti apa dengan dampak yang sudah kita buat, dan di sana muncul EMS, Environmental Management System ya. Kemudian mereka arahkan ISO kita mau diarahkan kayak gimana, SOP ya barunya seperti apa, dan kemudian mereka menjawab tuntutan stakeholder. Nah, ini tidak ada benar salah ya Bapak Ibu ya. Tapi biasanya memang ketika perusahaan itu sudah running dan baru akan pivot ke apa sustainability, biasanya mereka mulai dari inside out, dari dalam keluar gitu kan. Cuma kalau misalnya Bapak Ibu baru bikin perusahaan baru, itu luar ke dalam bisa diterapkan. Yang tadi saya bilang, stakeholder kita siapa dulu nih. Kemudian kita bikin sistem yang kayak gimana nih. Kemudian manajemen information yang kita butuhkan, informasi-informasinya yang seperti apa. Akhirnya baru kemudian kita merekrut orang kayak gimana, teknologinya kayak gimana, prosesnya kayak gimana. Ya. Nah, realitanya di lapangan banyak perusahaan yang sudah eksis, kemudian mereka beralih pivot ke sustainability gitu kan. Makanya kemudian untuk perusahaan yang sudah running, sustainability itu sebaiknya ya dimulai dari inside out ya. Ketika kita mulai dari dalam untuk kemudian kita konekkan dengan pihak-pihak yang ada di luar, termasuk stakeholder pada ujungnya, kita akan mendapatkan operasional data yang lebih baik, decision yang lebih baik, environmental management yang lebih baik, dan pada akhirnya kepuasan manajemen investor yang lebih baik ya, atau kepuasan stakeholder yang lebih baik ya. Oke, tadi saya bilang ini simplifikasi dari realita ya Bapak Ibu ya. Realitanya di lapangan tentu tidak akan sesederhana ini, tapi kalau misalnya kita mau petakan secara sederhana, gambarannya dari konsep EMIS, Environmental Management Information System, ini yang kemudian menjadi dasar ya. Nah, tentu Bapak Ibu kemarin ketika Bapak Ibu membaca PDF ini, bukunya, itu kan pasti kebayang ya. Kalau prakteknya di perusahaan nyata kayak gimana sih? Ya. Sayangnya memang informasi-informasi seperti ini informasi yang sifatnya tidak publik ya. Jadi kebanyakan perusahaan itu, bukan kebanyakan, mungkin hampir semua perusahaan ya, tidak akan membuat informasi ini bocor ke publik ya. Jangankan informasi sustainability ya Bapak Ibu ya. Informasi yang lebih privat misalnya perjalanan dinas gitu kan ya. Pakai ketahuan PU ini kok ngajak anaknya gitu ya. Ini kan kemudian informasi yang sifatnya harusnya nggak publik ya Bapak Ibu ya. Dan memang ya ini informasi ya walaupun emang kita mungkin punya keraguan ya. Kok ini siapa aja yang berangkat ya. Tapi sebenarnya ini informasi yang sifatnya privat ya, dapurannya perusahaan dan memang tidak perlu dan tidak seharusnya dibocorkan gitu kan. Makanya lo Bapak Ibu coba nyari sustainability dashboard perusahaan Unilever gitu. Harusnya nggak ada ya. Karena ini perusahaan informasi-informasi yang sifatnya internal. Oke, tapi ini pemahaman konsepnya dulu. Nah, kemudian kedua, bisa juga sistem atau tools yang kita gunakan untuk manajemen sustainability itu menggunakan yang disebut sebagai LCA, konsep life cycle assessment. Ini mungkin relatif lebih simpel daripada emis tadi ya. Biasanya gini, selama ini kan perusahaan itu hanya melihat dampak saat proses produksi ya, secara umum ya. Mungkin misalnya Mas Alfian perusahaan sawit gitu kan. Orang-orang paling tidak menyoroti pas produksi ini limbahnya buang kemana gitu kan. Ini tidak salah, tapi sebaiknya ketika kita jadi manajer, assessment itu bukan cuma kita lakukan ketika produksi ya. Kenapa cuma pas produksi mayoritas perusahaan? Karena memang asosiasi sustainability itu sampai dengan hari ini masih erat kaitannya dengan lingkungan nih. Padahal kan kita sudah belajar bahwa ternyata sustainability itu ESG ya. Lingkungan iya, sosial iya, governance iya gitu kan. Jadi kemudian konsep LCA ini menjadi relevan untuk kita gunakan. Life cycle assessment. Selama siklus hidup satu produk, itu apa saja dampak ESG atau dampak sustainability yang muncul. Misalnya ketika kita tadi manufaktur gitu kan. Dampak limbahnya apa nih? Kemudian ketika distribusi ya. Kan ada alternatif ya Bapak Ibu ya. Distribusi ini kita mau pakai apa? Apakah mau pakai kapal atau mau pakai pesawat atau mau pakai darat ya. Semuanya punya plus minus ya pasti. Kalau kita pakai pesawat ya dampak karbonnya itu gede banget ya. Karbon printnya itu jejak karbonnya gede banget gitu kan. Tapi kalau kita mau pakai kapal ya, itu pertama lebih lama ya, dan biayanya lebih panjang gitu kan. Waktu dulu saya kerja di Nutrifood, Bapak Ibu, saya penempatan di Jakarta ya. Kemudian
manajer saya menekankan nanti kalau kamu ditempatkan di daerah, eh, order time itu menjadi penting ya. Kapan kita order untuk barang itu dikirim? Karena kita harus mempertimbangkan satu, perjalanan di kapal di laut itu butuh waktu berapa lama. Yang kedua, kalau misalnya ada badai atau ada cuaca yang tidak bagus, itu kapal misalnya dari Jakarta ke Papua tadinya 2 minggu waktu normal bisa jadi mundur Bapak Ibu. Dan waktu yang mundur ketika kita stoknya tidak nyampe tepat waktu, itu berarti yang kerugian ya. Misalnya tiap hari kita bisa jualan 200 juta secara omset ya. Ketika dia mundur 1 hari, ya berarti kerugian kita 200 juta ya. Kenapa? Karena pengambil keputusannya tidak mengantisipasi bahwa ternyata akan ada badai 2 hari lagi atau 3 hari lagi. Dan ini membuat kerugian bagi perusahaan ya. Distribusi ini kemudian tadi makanya bukan cuma bicara lingkungan, tapi ketika ada kerugian 200 juta yang disebabkan oleh kesalahan pengambilan keputusan, siapa yang rugi? Orangnya ya. Secara sosial itu merugikan ya, secara manusia yang ada. Kemudian secara tata kelola ini juga menandakan ada yang tidak beres dengan cara kita mengelola perusahaan ya. Jadi ESG-nya juga terdampak. Nah, kemudian juga ada siklus ketika orang itu atau karyawan, sorry bukan, konsumen itu menggunakan produk kita. Ketika produk kita dikonsumsi, apa dampaknya ya. Jadi ini eh, ketika orang konsumsi produk kita, dampaknya apa? Bisa jadi dikonsumsi ini ya ada dampak yang masuk ke dalam orang itu ya. Kemudian juga ada dampak yang secara secara sirkular itu berpengaruh juga terhadap penjualnya gitu kan. Ini dampaknya perlu dihitung. Kemudian ketika disposal. Nah, ini ketika FMCG biasanya isunya juga ada di sini. Selain manufacturing, disposal ini juga menjadi eh, fase yang relatif kritis ya Bapak Ibu. Ketika mereka itu masuk ke fase disposal. Karena membuang sampah itu kemudian kan sampah plastik banyak sorotan ya. Oh ini pakai plastik ya. Dan ini fase disposal tadi. Nah, kemudian raw material extraction ini ketika dia baru mau manufacture ya, menggunakan produk seperti apa, belinya dari mana, suppliernya kayak gimana. Ini yang kemudian menjadi faktor penting ketika kita bicara life cycle assessment atau life cycle analysis. Kenapa penting menganalisis bukan cuma dari waktu dia manufaktur? Karena dampak-dampak itu muncul di chain, di semua semua siklus itu ada dampak yang mungkin muncul ya. Dan juga tadi kita sudah paham bahwa ESG itu bukan hanya terkait dengan lingkungan ya, tapi juga terkait dengan sosial, terkait dengan tata kelola ya. Sehingga seharusnya penilaian kita itu komprehensif ya. Bukan cuma di satu fase tapi juga di keseluruhan fase. Dan LCA ini yang kemudian mendorong ada istilah eco-friendly product, eco-friendly proses gitu kan. Ini muncul karena orang-orang sudah paham ya dampak itu tidak hanya muncul ketika kita memanufaktur, tapi juga ketika konsumen mengkonsumsi, ketika selesai mengkonsumsi gitu kan. Makanya kemudian di negara-negara maju Bapak Ibu, perusahaan itu sudah relatif lebih aware dan juga dia itu mencoba mencari pendekatan yang lebih ramah lingkungan dan juga lebih ramah sosial, lebih ramah tata kelola. Itulah kenapa misalnya eh, IKEA. IKEA ini kan DIY ya konsepnya Bapak Ibu ya. DIY ini ternyata lebih ramah secara sosial nih karena dia tidak membuat banyak eh, aspek sosial ya, dampak sosialnya karyawannya itu bisa diminimalisir. Kemudian juga dari segi waste, dari segi limbah itu relatif lebih rendah ya. Limbah itu termasuk misalnya tenaga yang digunakan untuk merakit itu semua gitu kan. Tapi kalau Bapak Ibu tertarik, ternyata konsep IKEA ini tidak universal ya. Jadi apa saja yang menarik bagi orang-orang Eropa, ternyata di Jepang itu tidak berhasil ya. Nanti kalau Bapak Ibu tertarik, ada banyak cerita, berita yang membahas kenapa IKEA itu gagal di Jepang ya. Coba saya lihat ya. IKEA fail di Jepang. Ini nanti Bapak Ibu bisa sambil googling mandiri ya karena saya nggak punya 2 layar jadi ini tidak bisa saya share. Tapi IKEA itu masuk ke Jepang tahun 1974 dan gagal akhirnya cabut tahun 1986. Ini berita lama. Saya nggak tahu apakah hari ini
IKEA ada lagi di Jepang, Bapak. Kita perlu mencari tahu lagi. Oh, masuk lagi ternyata tahun 2006. Jadi tahun 90-an itu IKEA gagal Jepang, satu ukurannya salah. Furnitur Eropa itu kan relatif besar-besar ya, Bapak Ibu ya. Nah, kalau Jepang ini furniturnya kecil-kecil ya. Kalau kita nonton film Doraemon mungkin yang milenial gitu kan, atau si Crayon Shinchan ya, atau apalah, itu furnitur di rumah-rumah Jepang tuh kecil-kecil ya Bapak Ibu ya. Dia nggak suka furnitur yang sifatnya besar. Dan ternyata orang Jepang itu nggak suka merakit sendiri. Orang Jepang itu nggak suka DIY ya. Ya. Jadi orang Jepang itu lebih suka konsep barang jadi ya. Dengan konsep IKEA yang DIY yang disukai oleh orang Eropa, ya ini menjadi tidak sustain ya, bisnis mereka. Juga tadi kalau misalnya kita bicara sustainability-nya, ya secara eco-friendly mungkin masuk, tapi secara proses ini ternyata tidak bersifat universal. Dan dengan memahami LCA tadi, kita bisa improve strategic production dan distribution decision. Ya. Nah ini Bapak Ibu kan kalau misalnya baru punya satu bisnis, mungkin kita relatif mikirnya simple ya. Saya punya mahasiswa yang dia itu punya bisnis ayam geprek dan mie ya. Nah ini Mas Yusuf juga kenal ya, mahasiswa S1. Kalau Bapak Ibu tahu namanya Geprek Bu Rahma ya. Ini baru sih, bisnis baru, tapi di Jogja itu ada banyak. Dan yang tinggal di Bantul itu ada namanya Misoka. Ya. Saya tanya ke dia, apakah dia beli bahan baku? Ternyata enggak, dia udah produksi sendiri ya. Kenapa produksi sendiri? Satu, menjaga kualitas. Dan dua, ya tadi, strategic production dan distribution decision ya. Jadi ya, setiap hari itu dia bilang ada 2 kali minimal yang muter untuk distribusi produknya. Nah ini kan LCA ya Bapak Ibu, pertimbangan-pertimbangan yang sifatnya strategis dan itu meningkatkan value-nya bisnis yang dia kerjakan. Nah, LCA ini kalau definisikan adalah pendekatan sistematis untuk mengevaluasi dampak lingkungan. Ya. Lingkungan di sini tentu arti luas ya Bapak Ibu ya, bukan cuma lingkungan alam, tapi juga kok ada mukanya Nova di Wulan? Oh ya, kalian lagi bareng ya. Ya. Eh, bukan cuma dampak lingkungan alam, tapi juga lingkungan sosial dan juga dampak tata kelola dari suatu produk terhadap keseluruhan siklus hidup produk tersebut. Oke, itu LCA. Saya lanjutkan lagi. Nanti akan ada bagian di mana Bapak Ibu aktivitas ya. Tapi ini saya lanjutkan dulu. Nah, kemudian yang ketiga, tools atau sistem yang paling umum dan ini semua perusahaan punya adalah KPI. Justru malah saya merasa KPI ini menjadi bukti nyata bagaimana eh, KPI ini bukti nyata bagaimana sustainability itu dianggap serius atau tidak oleh perusahaan. Karena ketika emang sustainability itu dianggap sebagai suatu hal yang penting, harusnya itu muncul di KPI ya. Nah, KPI ini kan tadi ya merujuk pada konsep ESG, kita bisa membagi menjadi 3 bagian besar ya. KPI itu bisa dibagi menjadi 3 bagian. Satu misalnya environment. Ada nggak KPI di perusahaan itu yang bicara tentang karbon emisi ya? Misalnya ketika bekerja ada target karbon emisi yang dihasilkan misalnya di angka sekian. Ya. Nah, itu akan menjadikan KPI ini menjadi suatu hal yang nyata bahwa perusahaan ini memang peduli lingkungan. Atau mungkin konsumsi energi. Ya. Nah, ini Bapak Ibu sebenarnya ketika kita lihat PNS, ASN, itu menurut saya pendekatannya sudah bagus ya ketika mereka membuat kebijakan 1 hari WFH gitu kan. Itu kan bagus buat semua pihak ya Bapak Ibu. Karyawan senang, kemudian secara lingkungan konsumsi energinya relatif berkurang. Berkurang di kantor itu gitu ya. Karena karyawan tetap bekerja kan kemudian mereka ke kafe ya. Ada konsumsi energi di tempat lain. Tapi paling tidak kalau kita agregat dari kantor tersebut yaitu membuat energi consumption-nya dari perusahaan atau instansi itu ya menjadi relatif lebih lebih kecil ya. Atau mungkin penggunaan air. Sebentar ya Bapak Ibu, saya balas pesan bentar. Oke, ya. Jadi tadi penggunaan air, penggunaan energi, penggunaan listrik itu relatif akan berkurang karena ini menjadi bagian dari yang di KPI-kan oleh perusahaan ya. Nah, secara sosial, KPI yang bisa kita contohkan antara lain sosialnya adalah employee well-being. Ada nggak kantor Bapak Ibu yang sudah mengukur ya?
seberapa sejahtera karyawan kita ya. Sejahtera baik secara finansial maupun secara mental gitu kan. Beberapa perusahaan sekarang sudah mulai membuka jasa layanan konseling. Nah, ini yang sering, misalnya di perusahaan tambang, sebagian sudah mulai memikirkan ada orang-orang yang ditugaskan khusus untuk menangani well-being karyawan lapangan. Karena orang yang kerja di tambang itu kan biasanya 6+2 ya Bapak Ibu. 6 minggu di site, di situs tambangnya, kemudian 2 minggu mereka off gitu kan. Ini ini cara kerja yang tidak konvensional dan ini akan buat secara mental berbeda dengan orang-orang yang kerja 9 to 5 ya. 9 berangkat, 5 pulang. Kalau Mas Alfian di sawit, itu yang kerja lapangan itu konfigurasinya gimana Mas? Berapa lama dia di lapangan, berapa lama di libur? Oh, masih normal ya. Nggak ada yang di situs berapa waktu kemudian off berapa waktu gitu nggak ada ya Mas ya? Nggak ada. Oke. Berarti ini situsnya masih terjangkau ya dengan kota ya Mas ya. Ini kecuali kalau yang tadi offshore atau tambang Bapak Ibu, misalnya dia itu kerja lepas pantai gitu kan. Kan nggak mungkin tiap hari pulang ya. Maksudnya karena berangkatnya pakai helikopter, pulangnya pakai helikopter gitu kan. Kalau tiap hari ya boncos di ininya kan, di energi apa di penggunaan energinya. Kemudian makanya dibuat konfigurasi misalnya 4 minggu atau 6 minggu dilepas pantai, kemudian 2 minggu off. Nah untuk orang yang kerja seperti ini, kesejahteraannya relatif challenging dan kemudian perusahaan itu dimungkinkan mereka menyediakan satu officer yang sifatnya untuk konseling. Kalau ada masalah silakan cerita gitu kan. Untuk orang-orang yang kerja di lapangan. Nah kemudian diversity atau safety ya. Diversity ini isu yang kemarin dibahas oleh presenter minggu lalu seberapa banyak perempuan yang ada di tingkat manajerial atau tingkat direktur. Bagi beberapa perusahaan ini penting dan ini menjadi isu yang perlu diperhatikan. Safety K3 ya ini tentu ya. Semua perusahaan punya punya K3 karena ini diatur oleh undang-undang ya. Ya kalau tempat Bapak Ibu nggak ada aspek K3-nya, ini Bapak Ibu silakan komplain ya. Silakan komplain kemudian mengusulkan biar ada gitu kan. Ya, governance terkait dengan etika, biasanya ada badan etis di beberapa perusahaan, ada latihan pelatihan yang sifatnya ESG, dan juga ada audit yang itu bisa di-track KPI-nya ini menjadi gambaran nyata bagaimana sustainability dijaga secara sistematik di perusahaan-perusahaan. Dan biasanya Bapak Ibu, KPI ini merujuk pada 17 Sustainable Development Goals ya, atau SDG yang kita kenal. Nah, perusahaan itu umumnya tidak menargetkan 17-nya semua harus tercapai, tapi biasanya mereka kemudian memetakan dari 17 item ini mana item yang kita akan fokuskan. Misalnya ada perusahaan yang fokus pada SDG nomor 6. Jadi bagaimana sanitasi itu dijaga, sanitasi itu diperhatikan secara komprehensif ya. Ada yang fokus pada SDG nomor 12 ya. Responsible consumption gitu kan. Nah, ini perusahaan FMCG yang tadi saya bilang, mereka itu relatif peduli pada SDG nomor 12. Itulah kenapa lantas beberapa perusahaan air minum dalam kemasan, AMDK, itu membuat versi yang lebih imut ya Bapak Ibu ya. Kan mungkin tahu ya, sekarang Cleo, Fit, Aqua itu kan buat galon yang lebih lebih kecil gitu ya. Satu biar lebih enteng bawanya. Dan ini nyeril ya Bapak Ibu ya. Kalau dulu itu cuma 19 liter dan itu kan berat ya. Kalau nggak Mas Latif SPD yang ngangkat ya kita nggak bisa ngangkat itu gitu kan. Jadi cewek-cewek ini perlu perlu alternatif lain. Makanya kemudian ada kemasan yang lebih kecil. Galon 5 liter, galon 10 liter gitu kan. Biar Mas Latif nggak bisa modusin cewek-cewek ya. Sini Mbak Munir saya bantu ngangkatin galon ya. Wah, ternyata dengan modus itu jadi chat berkelanjutan gitu kan ya. Ini bahaya nih Mas Latif ya. Nah, ini AMDK ini berinovasi biar aman dari buaya-buaya macam Mas Latif ya misalnya. Oke, kemudian nomor 13 ini juga yang relatif aman, relatif banyak digunakan oleh perusahaan. Bagaimana perusahaan ini peduli terhadap climate, iklim. Oke, jadi ketika itu muncul di KPI, ini menjadi indikasi nyata bahwa perusahaan itu memang peduli dengan lingkungan. Nah, ini banyak framework ya tadi Bapak Ibu ya. Ada ISO, ada EMIS, ada LCA, ada KPI gitu kan. Jadi fungsi Bapak Ibu sebagai mahasiswa S2 bukan untuk menghafal ini semua, tapi untuk memahami bahwa semua sistem itu punya fungsinya masing-masing.
dan tidak ada sistem yang bisa palu gada ya. Tidak ada sistem yang bisa mengcover semua kebutuhan sustainability di dalam perusahaan. Misalnya ISO tadi digunakan sebagai aturan bermain. ISO 14001 sebagai aturan bermain terkait dengan manajemen lingkungan. ISO 26000 sebagai tanggung jawab sosial atau CSR ya. EMIS digunakan untuk manajemen data terkait dengan lingkungan. LCA digunakan untuk analisis produk terhadap semua tahapan dia beredar ya. Dari dibuat bahan bakunya ketika dikonsumsi sampai nanti ketika produk ini selesai digunakan dan dibuang oleh oleh pengguna atau oleh konsumen. Nah, Bapak Ibu, kenapa kemudian sustainability inisiatif gagal ya? Ini sudah kita bahas di beberapa pertemuan sebelumnya. Satu, resistant to change ya. Dua, kualitas data gitu kan. Karena kadang kita bicara saya pengen menyelamatkan lingkungan, tapi data yang diukur, data yang diambil tidak berkaitan dengan penyelamatan lingkungan misalnya. Ada juga kegagalan yang berkaitan dengan pressure jangka pendek, pengen untung banyak, jadinya mengorbankan aspek ESG yang lain ya. Atau bisa juga dari faktor eksternal. Misalnya dari peraturan pemerintah yang tidak terlalu ketat sehingga ya banyak perusahaan yang bermain gitu kan. Sering kita bahas karena aturannya harus ada laporan sustainability tapi tidak didetailkan ya. Aspek yang diukur itu apa? Jadinya banyak greenwashing. Banyak celah-celah kemudian perusahaan bermain. Atau mungkin stakeholder expectation ya, kita pengen sustainability, tapi investor tidak pengen ya. Karyawan kita dahulukan meritokrasi, kita pengen rekrut karyawan yang terbaik, tapi kemudian Kamsi minta jatah ya. Jadinya kita susah untuk membangun tata kelola yang baik. Atau mungkin pressure dari investor. Nah ini yang paling sulit ketika ya donatur sudah mulai ngatur gitu kan. Jadi sustainability inisiatif mungkin tidak berjalan secara ideal di perusahaan. Nah, habis ini kita akan diskusi kelompok ya, Bapak Ibu ya. Ini beberapa tren-tren yang sedang happening. Setidaknya ada 5 ini. Ya. Jadi ada yang disebut sebagai AI Power ESG Analytics. Analitik yang digunakan, dibantu oleh AI untuk mengambil keputusan terkait dengan ESG. Ada real-time carbon monitoring, social enterprise network, ya, integrated ESG platform, sustainable balance scorecard. Ya. Kita diskusi singkat di dalam kelompok. Mas Yusuf tolong bantu bagi teman-teman ke dalam 5 kelompok. Kita ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Nanti yang satu orang sama Mas Yusuf ya diskusinya ya. Jadi silakan dibagi breakout room. Ya, kelompok satu adalah Mas Latif dan Mbak Iva. Mas Yusuf bantu buat breakoutnya ya. Ya, karena kalau Mas Latif sama Mbak Munir nanti tinggal ngobrol. Jadi kita buat breakout room yang nggak ketemu ya. Mas Latif dengan Mbak Iva, kelompok satu membahas tentang AI Powered ESG Analytics ya. Jadi nanti habis teman-teman cari informasi di internet, kemudian habis itu teman-teman jelaskan ke kelas apa yang dimaksud dengan AI Powered ESG Analytics dan bagaimana perusahaan menggunakan itu, ya. Apa itu dan bagaimana perusahaan menggunakannya. Kemudian kelompok dua di breakout room kedua ada Mas Ridwan dan Mbak Munir mencari tahu dan membahas tentang real time carbon monitoring. Ya. Kelompok tiga Mas Andi dan Mbak Wulan membahas social enterprise network. Kelompok empat Mbak Nova dan Mas Jovi membahas integrated ESG platform. Yang terakhir Mbak siapa yang belum? Mbak Munir ya. Mbak Munir dan Mas Yusuf membahas sustainable balance scorecard. Oke, 15 menit. Habis itu nanti masing-masing menceritakan ke kelas apa yang dimaksud dengan hal-hal ini. Ya, silakan Mas Yusuf Maaf buat Pak, ya. tadi bukannya nama saya sudah sama Mas Ridwan? Udah ya. Yang belum berarti Mbak Nova ya. Nova belum ya, belum saya sebut ya. Nova sama saya tadi, Pak. Saya sudah Pak bersama Mas Jovian. Oh, Mas Alfian yang belum ya. Mas Alfian belum saya sebutkan Mas. Belum. Ya, Mas Alfian sama Mas Yusuf membahas balance scorecard, sustainable balance scorecard. Oke ya.
minta tolong Mas Yusuf buatkan breakout room-nya dan teman-teman bisa diskusi di breakout room. Ya. Pak, ini saya belum co-host, Pak. Oh iya, ya udah pede-pede ternyata belum co-host ya. Saya jadikan co-host dulu. Oke, sudah co-host ya Mas ya. Ya tadi di breakout room pertama ada Mas Latif dan Mbak Iva, bahas AI Powered ESG Analytics. Breakout room kedua Mbak Munir dan Mas Ridwan, Real Time Carbon Monitoring. Ya, nanti kalian cari info ya, termasuk ada nggak yang udah menerapkan itu, perusahaan real gitu kan. Kemudian breakout room 3, Mas Andi dan Mbak Nova ya, betul ya? Mas Andi dan Mbak Nova di breakout room 3. Mas Ya, Andi dan Mbak Ulan. oh Mas Andi dan Mbak Ulan, oke ya. Mas Andi dan Mbak Ulan breakout room 3, breakout room 4 baru kemudian Mbak Nova dan Mas Jovi. Breakout room 5, Mas Yusuf dan Mas Alfian. Silakan. Saya bantu assign ya Mas Yusuf ya.